1. Pengertian optimasi. Optimasi ialah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal, nilai efektif yang dapat dicapai. Nomor 2. Ekstremum relatif dan absolut. Ekstremum relatif, jika suatu fungsi y sama dengan fx didefinisikan pada interval bc yang mengandung x sama dengan x0. Fungsi fx dikatakan mempunyai maksimum relatif lokal pada x sama dengan x0 jika fx kurang dari fx untuk semua x dalam interval bc, sedangkan suatu fungsi fx dikatakan mempunyai minimum relatif lokal pada x sama dengan x0 jika fx kurang dari sama dengan fx untuk semua x dalam interval bc. Ekstremum absolut, jika fungsi fx dikatakan mempunyai suatu maksimum absolut pada x sama dengan x0 jika fx0 lebih dari fx pada x lainnya dalam wilayah domain fungsi, dan jika fungsi fx dikatakan mempunyai suatu minimum absolut pada x sama dengan x0 jika fx0 lebih dari fx pada x lainnya dalam wilayah domain fungsi. 3. Mengidentifikasi titik kritis. Istilah titik kritis, titik stasionari, dan titik ekstrem sebenarnya mempunyai arti yang sama. Semuanya berarti suatu keadaan di mana titik tersebut tidak menaik dan menurun. Dengan kata lain, kemiringan garis tangensnya adalah sejajar dengan sumbu horizontal x. Oleh karena itu, derivatif pertama dari fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Jadi, syarat yang diperlukan untuk maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi pada x sama dengan xo adalah f aksen xo sama dengan 0 atau f aksen xo tidak terdefinisikan. 4. Uji derivatif pertama. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan pada penggunaan uji ini adalah sebagai berikut. 1. Mencari nilai kritis x sama dengan x0 dengan cara derivatif pertama dari fungsi tersebut disamakan dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Kemudian pecahkan nilai x ini dengan mencari akar-akar dari persamaan f aksen x sama dengan 0 jika persamaannya berpangkat 2 atau lebih atau syarat yang diperlukan. 2. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar nilai kritis x sama dengan x0. A. Apabila derivatif pertama f aksen x tandanya berubah dari positif menjadi negatif dari sebelah kiri nilai x sama dengan x0 ke sebelah kanannya, maka titik maksimum relatif pada x sama dengan x0. B. Apabila derivatif pertama f aksen x tandanya berubah dari negatif menjadi positif dari sebelah kiri nilai x sama dengan x0 ke sebelah kanannya, maka titik minimum relatif pada x sama dengan x0. C. Apabila derivatif pertama f aksen x mempunyai tanda yang sama dari sebelah kiri nilai x sama dengan x0 ke sebelah kanannya, maka bukan titik maksimum atau minimum relatif pada x sama dengan x0. Contoh soal dan penyelesaian. Tentukanlah titik kritis dari fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 26. Penyelesaian. Diketahui y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 26 dari persamaan 14.1. Pertama, dicari nilai kritis x dengan cara mengambil derivatif pertama dari persamaan 14.1, kemudian disamakan dengan 0 dan hasilnya adalah f aksen x sama dengan 2x min 10 sama dengan 0, 2x sama dengan 0, x sama dengan 5 atau nilai kritis. Substitusikan x sama dengan 5 ke dalam persamaan 14.1 dan hasilnya adalah f5 sama dengan 5 kuadrat min 10 kali 5 ditambah 26 sama dengan 1. Jadi titik kritis adalah 5,1. Selanjutnya kita uji titik kritis ini di sekitar x sama dengan 5. Untuk x kurang dari 5, maka f aksen x kurang dari 0 tandanya negatif. Untuk x lebih dari 5, maka f aksen x lebih dari 0 tandanya positif. Kesimpulannya, titik 51 adalah minimum relatif. Grafik dari persamaan y
sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 26 dapat dilihat pada gambar 14.5. Uji derivatif kedua. Uji derivatif kedua ini berhubungan dengan kelengkungan atau konkaviti grafik atau kurva dari suatu fungsi. Menurut definisi, jika derivatif kedua dari fungsi adalah negatif atau f aksen x kurang dari 0 untuk semua x pada interval fungsi, maka kurva dari fungsi tersebut adalah lengkung ke bawah atau concave downward pada interval itu. Jika derivatif kedua dari fungsi adalah positif atau f aksen x lebih dari 0 untuk semua x pada interval fungsi, maka kurva dari fungsi tersebut adalah lengkung ke atas atau concave upward pada interval itu. Kedua definisi ini dapat ditunjukkan dalam gambar 14.8. Langkah-langkah untuk menentukan titik kritis dengan menggunakan uji derivatif kedua. 1. Menentukan nilai kritis x sama dengan x0 dengan cara derivatif pertama dari fungsi tersebut disamakan dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Kemudian pecahkanlah nilai x ini dengan mencari akar-akar dari persoalan f aksen x sama dengan 0 jika persamaannya berpangkat 2 atau lebih. 2. Substitusikan nilai kritis x0 ke dalam derivatif kedua. Apabila derivatif kedua negatif atau f aksen x kurang dari 0, maka titik maksimum relatif pada x0 f x0. B. Apabila derivatif kedua positif atau f aksen x lebih dari 0, maka titik minimum relatif pada x0 f x0. C. Apabila derivatif kedua 0 atau f aksen x sama dengan 0, maka uji derivatif kedua gagal dan tidak dapat disimpulkan secara pasti. Kita harus kembali ke uji derivatif pertama atau uji derivatif yang lebih tinggi. Contoh soal dan penyelesaian. Jika diketahui fungsi y sama dengan x kuadrat plus 12x plus 13, carilah titik maksimum atau minimum relatif atau titik belok. Penyelesaian. Y sama dengan min x kuadrat plus 12x plus 13. Pertama, cara nilai kritis x dengan cara mengambil derivatif pertama dari persamaan 14.4, kemudian disamakan dengan 0 dan hasilnya adalah dy per dx sama dengan min 2x plus 12 sama dengan 0, 2x sama dengan 12, x sama dengan 6 atau nilai kritis. Substitusikan x sama dengan 6 ke dalam persamaan 14.4, yaitu y sama dengan min 6 kuadrat plus 12 kali 6 plus 13 sama dengan 49, jadi titik kritisnya adalah 6,49. Selanjutnya kita uji nilai kritis x sama dengan 6 dengan menggunakan uji derivatif kedua d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min 2 kurang dari 0 sama dengan min 2. Ini berarti titik kritis 6,49 adalah maksimum relatif. Grafik dari persamaan ini ditunjukkan oleh gambar 14.9. Terima kasih.